Oke, teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Nah, fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai sebenarnya ini statement dari manajer Timnas ya, manajer Timnas U20 dan juga U17 mengenai sebenarnya berapa database yang sudah dikantongi Sinteyong dalam hal ini pemain keturunan. Ini sangat mengejutkan, saya juga sangat terkejut ya mengenai statement ini karena memang betul, kita memiliki banyak sekali ya pemain diaspora ataupun pemain-pemain abroad yang sudah berada di luar negeri. Kurang lebih ada 150-an ya. Dan ternyata ya Sintayong ini sudah mengantongi 50 tonton. 50 nama yang sudah dikantongi secara selektif ya, hasil seleksi yang itu bisa menjadi acuan ketika ya mungkin nanti Jordi Amat sudah tua ya, dalam hal ini performanya semakin menurun, kemudian Elkan Bagot dan sebagainya. Nah, Sintayong yang sudah memiliki 50 ini. Menurut saya ini sangat seru sekali untuk dibahas karena kita akan melihat sebenarnya apa yang menjadi planning Sintayong ke depan. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, ini statementnya langsung ya, saya bacakan ya dari Bapak Ahmad Zaki Iskandar. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Sintayong sudah memiliki 50 pemain yang sudah dikantongi database-nya. Jadi misal kalau Jordi Amat, kemudian dia tidak terlalu top perform ya, atau turun perform, itu sudah banyak gantinya. Kemudian juga dia mengatakan seperti sosok Elkan jika tidak bisa, tidak perlu khawatir karena memang stok di U23 ini akan ditambah dalam hal ini pemain keturunan. Nah, kalau kalian belum tahu mengenai infonya, kalian bisa cek ya di video saya sebelumnya. Sudah saya bahas 3 pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi. Oke, kemudian beliau menambahkan ya, jadi diaspora maupun lokal itu persaingannya akan sangat tinggi. Kemudian dia juga menambahkan belum tentu pemain diaspora akan langsung diambil kemampuannya. Mereka akan dilihat dulu. Jika kemampuannya sama dengan pemain lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya. Nah, ini menurut saya menjadi hal sangat bagus ya. Sebenarnya kita sudah tahu apa yang menjadi planning Sintayong untuk jangka panjang ini ya. Saat ini kontraknya bersama Timnas 2027. Ya, ini perlu kita garis bawahi dulu. Kemudian dirinya pun juga tidak ditargetkan oleh PSSI di Piala Dunia kali ini ya. Dia sama sekali tidak ditargetkan untuk bisa masuk Piala Dunia. Jadi untuk 2026 ini ya, ini fokusnya bagaimana memperbaiki peringkat FIFA hingga tembus 100 besar. Nah, itu adalah target PSSI kepada Sintayong. Tetapi ini ada tapinya. Kalau misalnya Sintayong memang bisa memaksimalkan di tahun 2026 ini ya, Piala Dunia ini ya, jelas itu adalah patut diapresiasi dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Nah, itu memang yang harus kita ketahui ya. Nah, sekarang Sintayong sudah memiliki 50 ya, 50 database pemain keturunan. Nah, 50 ini jelas dari tahun 2023 ya, mohon maaf 2024 dan hingga 2027 itu prospeknya jelas ada pemain yang memang diganti, kemudian ada pemain yang masuk. Dalam ini nama-nama baru. Ya, sedangkan para pemain seperti Jordi, ya mungkin Sandi dan juga beberapa pemain lain ya, itu semakin tua usianya. Dan juga mungkin ada beberapa pemain muda yang turun performanya. Jadi dari sini pun kita tidak perlu khawatir. Yang jelas yang dikhawatirkan adalah bagaimana sikap dari pemain lokal. Apakah pemain lokal ini bisa untuk bersaing nantinya? Karena ini lagi-lagi sebuah kompetisi. Nah, kompetisi inilah yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Kompetisi ini yang akan membuat sepak bola Indonesia ini semakin bagus ya, dan juga sportif. Ditambah lagi sebenarnya apa yang sudah menjadi planning Sintayong saat ini itu memang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian di sisi lain ya, kalau dilihat juga ya bagaimana planning dari PSSI pun juga sama ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal. Ini sedang diusahakan saat ini. Oleh sebab itu wajar jika kompetisi ya di BRI Liga 1 kemudian di
Elite Pro Academy, kemudian juga di divisi 2, divisi 3 ya, itu sedang dibenahi karena agar nantinya tidak ada gap antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Nah, 50 data yang sudah dikantongi Sintayong ini jelas ya, ini menjadi prioritas. Jadi kalaupun nanti ada seleksi pemain yang tidak lolos ya dalam hal ini pemain keturunan, diambil lagi pemain keturunan yang lain. Seperti itu terus. Jadi ya ini yang kita lihat saat ini ya. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai pemain keturunan sebenarnya. Karena kita sudah banyak bahkan dibanjiri para pemain keturunan ini. Kita hanya tinggal melihat ya bagaimana komposisi yang akan dimainkan oleh pelatih timnas dan juga bagaimana kiprah timnas Indonesia ke depan. Karena ini sangat penting. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan 50 ya, 50 data pemain keturunan yang sudah dikantongi oleh Sintayong? Apakah kalian yakin nantinya ya timnas ini mampu untuk bisa bersaing di level Asia bahkan dunia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.